Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan daripada wabah, dan juga selalu tetap semangat dan istiqomah dalam beribadah, dan tentunya juga semangat dalam belajar walaupun kondisi lagi pandemi, serta belajar masih daring. Baik, pada kesempatan ini kita belajar daring namun menggunakan fasilitas Zoom. Semoga dengan pertemuan kali ini mudah-mudahan semuanya dapat paham dengan materi yang akan disampaikan pada saat ini, yaitu berkenaan dengan materi modus. Ya, bahwa anak-anakku sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang MEAN menggunakan 3 metode yang bisa diselesaikan, dan kali ini kita akan bahas masih statistik namun lebih fokus kepada masalah modus. Semua sehat ya? Semangat selalu? Baik, semangat. Baik, semangat. Baik, untuk itu, secara garis besarnya adalah modus nilai data yang sering muncul yang paling banyak frekuensinya. Ya, jadi secara singkatnya modus adalah nilai data yang sering muncul yang paling banyak frekuensinya. Nah, modus itu banyak berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Jadi, kesimpulannya modus adalah data yang sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Nah, dalam modus, suatu data mungkin bisa memiliki 2 modus, istilahnya adalah bimodal, dan memiliki 3 modus adalah trimodal, atau lebih dari 2 modus dikatakan multimodal. Dalam pembahasan modus kali ini, ada pembahasan modus data tunggal dan data kelompok. Satu persatu kita bahas. Mohon simak dengan seksama. Modus data tunggal, kita buatkan contoh, ada bilangan angka yaitu untuk yang bagian A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Yang B-nya 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Nah, solusi menyelesaikan soal A dan B, yang pertama kita selesaikan diurutkan terlebih dahulu dari angka terkecil hingga angka terbesar, yaitu angka terkecilnya berapa di sini, yaitu angka 5. Kita mulai dari 5. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Berapa nilai yang paling muncul sering di antara data dari 5 sampai 10? Yang paling banyak frekuensinya adalah di angka 7. Maka dikatakan ini adalah modusnya. Modusnya adalah 7 karena 7 muncul 2 kali dibandingkan angka yang lain hanya 1 kali. Ya. Kata modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Yang bagian B kita lihat. Contoh yang B adalah 5, kita urutkan 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Di sini adalah nilai paling sering muncul angka 6 2 kali dan angka 7 2 kali. Sementara angka yang lain hanya 1 kali. Sehingga dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa modusnya adalah 6 dan 7 karena 6 2 kali muncul dan 7 2 kali muncul. Baik, itu adalah modus untuk data tunggal. Paham ya? Paham ya, anakku sekalian? Paham, alhamdulillah. Lanjut sekarang modus data kelompok. Data kelompok memiliki rumus. Rumusnya adalah modus disingkat menjadi MO sama dengan LMO ditambah kurung buka kurung tutup D1 per D1 tambah D2 dikalikan interval. Apa sih MO itu adalah modus? LMO itu apa sih? LMO itu adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus adalah LMO. Sementara untuk D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan untuk I adalah interval kelasnya. Ya, mohon diingat rumusnya adalah MO sama dengan LMO tambah kurung buka kurung tutup D1 per D1 tambah D2 dikalikan interval. Lanjut, contoh soalnya. Contoh soalnya tentukan modus data pada tabel berikut ini. Di sebuah data intervalnya adalah 20 sampai 29, frekuensi sebanyak 4, 30 sampai 39, ada 7 frekuensinya, 40 sampai 49, frekuensi ada 8, 50 sampai 59, frekuensi ada 12, 60 sampai 69, frekuensi ada 9, 70 sampai 79, frekuensi 8, dan 80 sampai 89, frekuensinya 2. Total jumlah frekuensi dari data pertama sampai 80 ke 89, jumlahnya sebanyak 50 data atau 50 frekuensi. Ingat, jumlahnya frekuensinya ada 50. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dari data ini mana frekuensi yang paling banyak, paling besar?
data frekuensi pertama sampai ke terakhir ini, yaitu frekuensi paling besar adalah paling sering muncul di angka 12, paling banyak ini 12. Frekuensi di 12 ini paling tinggi di antara data yang lain. Sehingga intervalnya adalah interval dari 50 sampai ke 59. Interval 50 sampai 59 adalah interval kelas modusnya dengan frekuensinya paling banyak adalah 12. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan intervalnya di 50 sampai 59 dengan frekuensinya adalah 12, kita tentukan adalah tepi bawah kelas modusnya. Tepi bawah kelas modusnya diambil dari data 49 ditambahkan 50 dibagi 2. Tepi bawah kelas modus adalah 49 ditambahkan 50 dibagi 2. Itu adalah kenapa yang diambil tepi bawah kelas modusnya adalah 49 ditambah 50 bagi 2. Dikarenakan frekuensi yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul adalah di interval 50 sampai ke 59. Yang paling banyak adalah angka 12. Maka tepi bawah kelas modusnya adalah kelas modus awal ditambah kelas modus terakhir intervalnya dibagi 2. Itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, sekarang kita bahas sama. Letak kelas modusnya adalah 49,5. D1 pengertiannya D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya adalah 12 dikurangi frekuensi sebelumnya adalah 8 sama dengan 4. Tuh. 12 dikurang 8 adalah sama dengan 4. Sementara untuk D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Ingat, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya, yaitu angka 9. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Selanjutnya adalah intervalnya. Berapa sih intervalnya? Intervalnya adalah kita bisa ambil hitung angka bahwa jarak dari 20 ke 29 itu berapa? 30 sampai 39 itu berapa? Semuanya sama ini intervalnya. Ya, sama-sama kita hitung. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Jumlahnya ada 10. Jadi intervalnya adalah 10. Ya, jadi jarak dari semua ini adalah 10. Jarak interval ini adalah 10. Interval ini adalah 10 gitu. Maka intervalnya semuanya sama adalah 10. Tuh, 10. Nah, setelah dapat angka ini, maka kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya LFO tambah kurung buka kurung tutup D1 per D1 tambah D2 dikalikan interval. LMO-nya adalah kita masukkan 49,5 ditambahkan 4 per 4 ditambahkan 3 kurung tutup dikalikan 10. Maka kalau kita hitung sama-sama ya, kalau kita hitung sama-sama bahwa untuk mendapatkan nilai tersebut, adalah kita kembalikan lagi bahwa nilai ini adalah kalau kita jumlahkan 49,5 ditambah di sini kita kalikan dulu ya, dikalikan dulu 4 dikalikan 10 adalah 40. 40 dibagi 4 tambah 3 adalah 7. Jadi 40 dibagi 7 adalah hasilnya 5,71. Nah, 5,71 kita kita selesaikan. Bahwa ini kita bisa jawab ya kan? Ini kita bisa sempurnakan juga. Angka ini kita bisa dapatkan dari mana nanti? Ini bisa selesaikan dengan cara gimana? Yaitu 49,5 ya, 5 terus adalah di 49,5 ditambahkan ya 49,5 ditambahkan berapa? Ya, ditambahkan nilai tersebut ya 9,5 ini tambahkan nilai berapa tadi? Nilainya adalah 5,71. Tuh, 5,71. 5,71. Sip, tuh, begitu. Nah, inilah jawabannya. Jadi, inilah yang membuahkan hasil dari perhitungan tadi. Tuh, jadi angka 5521 dapatnya dari mana? Yaitu 49,5 ditambahkan 5,71. Hasilnya adalah 5521 ya. Itu yang bisa kita sampaikan sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat pada pertemuan Zoom kali ini, dan tentunya tetap selalu semangat dan optimis, kalian tetap bisa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.